Israel sangat kewalahan, akurasi rudal Iran meningkat 3 kali lipat. Sumber-sumber militer senior Israel mengakui peningkatan tajam dalam akurasi serangan rudal Iran. Menurut mereka, operasi-operasi terkini Iran mencapai 3 kali lipat tingkat keberhasilan dibandingkan dengan serangan-serangan sebelumnya. Media rezim Israel, mengutip pejabat-pejabat militer berpangkat tinggi, melaporkan akurasi rudal-rudal Iran yang menargetkan posisi-posisi di wilayah-wilayah pendudukan telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan operasi-operasi sebelumnya yang dikenal sebagai janji sejati I dan II. Menurut sumber-sumber tersebut, hampir 1 dari setiap 2 rudal Iran kini mengenai sasaran yang dituju. Angka ini mereka akui menandai peningkatan yang substansial. Pengakuan tersebut sangat kontras dengan klaim-klaim Israel sebelumnya bahwa 90% dari proyektil-proyektil Iran berhasil dicegat dan dinetralisir. Namun, insiden Jumat pagi, 20 Juni 2025, itu terbukti penting, karena pejabat-pejabat dan media Israel mengakui Iran meluncurkan 1 rudal, yang berhasil menghindari sistem pertahanan udara dan menyerang pusat keamanan militer Israel yang sensitif. Meskipun menggunakan sistem pertahanan Amerika Serikat, AS, dan Israel yang ekstensif, rezim Zionis gagal mencegah kemampuan manuver dan presisi tinggi rudal Iran. Iran menunjukkan kemampuan pencegahan yang semakin efektif dan akurat, sementara kekuatan pertahanan Israel terus terkikis. 1 rudal Iran menghantam jantung Beersheva di bagian selatan wilayah jajahan Israel pada Jumat pagi, melewati pertahanan udara berlapis dan memicu alarm yang meluas di seluruh Negev. 1 rudal yang diluncurkan Iran menghantam kota Beersheva yang diduduki Israel di selatan, menandai pelanggaran signifikan terhadap sistem pertahanan udara Israel dan memicu sirene alarm di seluruh wilayah Negev dan wilayah Laut Mati. Serangan itu memicu sirene serangan udara di beberapa wilayah, termasuk Beersheva dan sekitar Laut Mati, saat kepanikan menyebar di antara para pemukim Israel. Rekaman yang diterbitkan outlet regional menunjukkan gumpalan asap mengepul dari lokasi jatuhnya rudal di Beersheva. Surat kabar Israel Haaretz, mengutip sumber resmi, mengakui kegagalan lain dari sistem pertahanan udara rezim tersebut, dengan melaporkan rudal Iran berhasil menembus Iron Dome. Rudal yang diluncurkan Iran tidak dicegat, tulis Haaretz, mengungkap kerentanan perisai pertahanan Israel yang banyak digembar-gemborkan. Media Israel mengonfirmasi dampak rudal tersebut dan mengutip pernyataan tentara Israel, "Kami telah menerima laporan mengenai serangan rudal di lokasi di selatan." Setelah serangan tersebut, stasiun kereta Beersheva ditutup karena kerusakan yang diderita akibat serangan rudal tersebut, menurut Channel 12, mengutip Israel Railways. Laporan juga mengindikasikan rudal tersebut mendarat di dekat gedung Microsoft di daerah tersebut, yang meningkatkan kekhawatiran atas cakupan serangan tersebut. Sementara itu, untuk kedua kalinya berturut-turut, sirene berbunyi di wilayah Laut Mati dekat perbatasan Yordania, yang diduga karena dugaan infiltrasi pesawat nirawak. Militer rezim Zionis mengklaim mereka mencegat 2 pesawat nirawak yang mencoba memasuki apa yang mereka sebut wilayah udara Israel. Kendati demikian, sirene yang berulang kali berbunyi di wilayah Laut Mati yang sebelumnya diaktifkan karena adanya laporan intrusi pesawat tak berawak, menandakan tekanan Iran yang terus berlanjut. AS salah sasaran tembak pesawat penumpang Iran, 290 orang tewas. Di tengah Selat Hormuz, radar kapal perang Amerika Serikat, AS, USS Vincennes, tiba-tiba memunculkan 1 titik yang bergerak cepat. Dalam dunia aviasi, titik di radar punya 1 indikasi, yakni ada pesawat di udara. Jika situasi normal, 1 titik itu mungkin tak berarti apa-apa. Namun, pada 3 Juli 1988, titik putih di radar adalah awal dari tragedi yang mengguncang penerbangan sipil dan tensi politik global selama bertahun-tahun. Tahun 1980, Iran dan Irak melakukan pertempuran sengit. Meski tak secara resmi ikut berperang, AS berada di belakang Irak. Paman Sam diketahui memasok senjata, informasi intelijen, dan berbagi kapal perang ke wilayah konflik. Salah satu kapal itu adalah USS Vincennes yang dikomando Kapten William C. Rogers III. Kapal ditugaskan berada di Selat Hormuz dengan 1 perintah, yakni serang apapun dari Iran yang terindikasi ancaman. Perintah kemudian ditegakkan William tanpa pandang bulu. Atas alasan ini, tak lama usai titik muncul di radar kapal pada pukul 10.17 waktu setempat, sang kapten langsung ambil langkah siaga. Dia melihat titik tersebut adalah pesawat jet tempur Iran berjenis F-14.
Kepercayaannya makin tinggi setelah beberapa detik, titik itu berpindah secara cepat. William berpikir, ini berarti pesawat yang bergerak cepat dan apalagi kalau bukan jet tempur? Sebagaimana diceritakan Greg Ryan dalam As Foreign Policy Towards China, Cuba, and Iran, 2018, William tentu tak mau ambil risiko. Maka, pada pukul 10.24 rudal meluncur dari USS Vincennes dan tepat mengenai sasaran. Langit berubah menjadi merah disertai asap hitam tebal. Tak lama kemudian lautan pun dipenuhi puing-puing pesawat. Barulah saat itu mereka sadar. Pesawat yang mereka hancurkan bukanlah jet tempur musuh, tapi pesawat komersial. Pada waktu bersamaan, awak ATC Bandara Internasional Abbas dilanda kepanikan. Penyebabnya, satu pesawat dari maskapai Iran Air 655 mendadak hilang kontak di tengah Selat Hormuz. Padahal, hari itu tak ada gangguan cuaca. Pesawat pun dinyatakan layak terbang. Alhasil, pencarian pun dilakukan dan ditemukan satu klausul, bahwa pesawat Iran Air 655 rute Teheran Dubai adalah pesawat serupa yang ditembak USS Vincennes.